Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2476 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10. Di bawah perikop Sakeus. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang siapakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya cerita tentang Sakeus ini sudah kita dengar sejak kita masih anak sekolah minggu. Betul? Siapa Sakeus? Dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia seorang yang kaya raya, seorang yang punya pengaruh besar di zaman itu. Makanya orang banyak mengenal Sakeus, karena mereka mengenal Sakeus sebagai seorang pemungut cukai yang kaya, yang korup. Saudara yang dikasihi Tuhan, Sakeus sangat dibenci oleh orang-orang Israel. Karena apa? Karena Sakeus seorang pemungut cukai yang dianggap seorang pengkhianat bangsa. Dia juga seorang koruptor. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa seorang pemungut cukai dalam konteks pada saat itu adalah antek-antek penjajah. Mereka orang Israel yang dipakai orang-orang Romawi untuk menagih pajak kepada orang-orang Israel sendiri. Dan mereka biasanya menggunakan kekuasaan itu, kedekatan mereka dengan penjajah, sehingga mereka memeras orang-orang dalam menagih pajak. Yang harusnya mereka bayar 100.000, mereka minta 1 juta. Kalau orang itu tidak membayar seperti apa yang mereka minta, mereka akan berhadapan dengan hukum Roma. Sehingga orang Israel sangat-sangat benci orang-orang yang bekerja sebagai pemungut cukai, karena mereka dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Dan dosa orang pemungut cukai
disamakan dengan dosa orang yang membunuh orang tidak bersalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap dalam kebenaran firman Tuhan ini, kenapa Sakeus ketika mendengar Yesus akan lewat di kota Yeriko, Sakeus berusaha untuk melihat seperti apakah Yesus itu. Sakeus sadar dia merasa dirinya sudah sangat-sangat berdosa. Dan dia mau hidup berubah. Dia mau hidup dalam pertobatan. Amin. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Saya yakin dan percaya setiap orang ada sisi baik. Sama seperti Sakeus. Walaupun dia sudah mungkin terjerumus dalam pekerjaan yang hitam, tapi ada sisi baik di dalam dirinya. Dia mau berubah. Amin. Ada berapa banyak orang sudah melakukan kejahatan, sudah melakukan dosa ini dan itu. Tetapi dalam hati kecil mereka mau berubah. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sisi baik dalam setiap hati orang. Walaupun dia jahat, ada sisi baik. Walaupun mungkin yang dominan sisi jahatnya. Tapi minimal setiap orang yang jahat sekalipun, yang hidup dalam dosa yang hitam sekalipun, mereka dalam hati kecil mereka mau hidup menjadi orang yang baik. Betul? Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari nama Sakeus. Sakeus artinya murni atau benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kerinduan diri Sakeus yang mau hidup benar atau mau bertobat itulah yang mendorong Sakeus untuk berusaha melihat seperti apakah Yesus itu. Dengar baik, mungkin saudara saat ini terjebak di dalam kehidupan yang bertentangan dengan hati nurani saudara. Karena hidup yang sekarang saudara jalani, hidup tidak benar, hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan. Saya percaya saudara sebenarnya orang baik, cuma tidak di tempat yang benar saja. Betul? Saudara belajar dari Sakeus. Sakeus bukan hanya mendapat pengampunan, bukan hanya mendapat pemulihan dalam dirinya, tapi Sakeus mendapat lebih daripada itu. Apa itu? Dia mendapat keselamatan dari Tuhan. Amin. Coba sudah perhatikan ayat 9 dan ayat 10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya. Saudara, mari kita belajar dari Sakeus. Sakeus mendapat keselamatan dari Tuhan. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, Sakeus datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Sakeus ini seorang kaya raya. Kita tahu kalau orang kaya pasti dia kuat koneksinya. Dia dikenal. Dia sangat-sangat dihormati, ditakuti. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Sakeus ketika dia datang kepada Tuhan, Sakeus membuang gengsinya. Sakeus membuang egonya. Sakeus membuang kesombongannya, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa saja kan? Karena kekayaannya, Sakeus bisa saja mengutus orang untuk datang kepada Yesus, untuk datang ke rumahnya supaya Sakeus dapat menjamu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Sakeus bisa saja menggunakan kekuasaannya, menggunakan uangnya untuk menghadirkan Yesus di rumahnya. Tapi saudara perhatikan, Sakeus tidak menggunakan semuanya itu. Sakeus membuang gengsinya, egonya, kesombongannya, dia buang jauh-jauh. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Ketika saudara datang kepada Tuhan, buang semua gengsi saudara. Buang semua ego, kesombongan saudara. Letakkan semua di bawah
kaki Yesus semua pangkat, jabatan, kekayaan, kehormatan yang saudara miliki, letakkan itu di bawah kaki Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan, Sakeus perjuangannya luar biasa untuk datang kepada Tuhan. Ada banyak sekali tantangan yang dihadapi. Karena tubuhnya pendek, semua orang berdiri mengurumuni Yesus sehingga dia tidak dapat melihat Yesus secara langsung. Saudara, apakah dia berhenti berusaha? Tidak. Saya perhatikan, dia berusaha untuk dapat melihat Yesus. Dia naik pohon ara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kemarin juga kita belajar bahwa Tuhan melihat usaha kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat Sakeus sudah berusaha dan Tuhan Yesus menghargai usaha Sakeus untuk dapat melihat Yesus. Amin. Jadi kalau saat ini saudara baru mendapat tantangan satu, saudara sudah gak mau datang kepada Tuhan. Saudara sudah tidak mau melayani. Saudara sudah tidak mau berdoa. Saudara sudah tidak mau baca firman. Hanya karena saudara dilarang. Karena saudara tidak diizinkan. Saudara mendapat tantangan, ancaman. Baru mendapat tantangan seperti itu, saudara mau mundur pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melihat orang buta Bartimeus yang kemarin kita bahas dan Sakeus yang hari ini kita belajar. Saudara, Tuhan Yesus melihat usaha mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada tantangan jangan mundur. Terus berusaha untuk datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Sakeus ketika dia datang tidak berjalan lancar. Ada tantangan, ada persoalan, ada keterbatasan fisik, betul? Tapi dia tidak menyerah. Oh haleluya. Sakeus terus berusaha, berupaya untuk melihat Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mundur, jangan menyerah, jangan putus asa, terus berusaha untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, dari Sakeus kita belajar, Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau menerima keselamatan, syaratnya saudara harus menerima Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diselamatkan, pastikan saudara membuka hati saudara dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Amin. Kenapa secara pribadi? Karena keselamatan itu pribadi, bukan secara kelompok. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu bicara pribadi masing-masing. Nah, saudara, untuk mendapatkan keselamatan itu, saudara harus membuka hati saudara. Terima Yesus. Biarlah Yesus bertahta di dalam kehidupan. Jadi Tuhan, jadi Raja dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan, Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Saudara, Sakeus ketika dia menyambut Yesus, yang dia sambut bukan hanya Yesus secara pribadi, tetapi ada murid-muridnya dan orang banyak. Saudara perhatikan, Sakeus tahu konsekuensinya. Kalau dia mengundang Yesus, dia juga pasti akan mengeluarkan dana. Betul? Pasti dia akan potong hewan untuk sambut Yesus bersama dengan murid-muridnya. Dia juga akan menjamu orang banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, Sakeus tidak sedih memikirkan, aduh pengeluaran lagi. Waduh, berapa lagi yang harus saya keluarkan untuk menjamu Yesus dan murid-muridnya. Saudara, Sakeus tidak sakit kepala memikirkan uang yang harus dia keluarkan untuk menyambut Yesus dan murid-muridnya. Saudara perhatikan, Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang di dalam pelayanan kita kadangkala juga harus berkorban, betul? Tapi kita percaya Saudara, kalau kita lakukan itu dengan sukacita, pasti ada saja berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa kali teman saya undang untuk khotbah di gereja yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami jadi gembala. Dia heran Saudara, dia kaget. Setiap kali habis ibadah, semua jemaat bawa pulang nasi. Kita beri mereka makan. Saudara, kalau mau hitung-hitung Saudara, pengeluarannya sangat besar. Saudara, saya percaya Saudara, kalau kita kerjakan, lakukan dengan sukacita, ada saja berkat. Amin. Dan itu sudah berjalan bertahun-tahun Saudara. Kita kerjakan, kita lakukan, kita beri mereka makan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat terus mengalir. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan saja dengan sukacita. Jangan dengan sungut-sungut. Kalau sudah mengerjakan dengan sukacita, saudara akan melihat Tuhan buka jalan. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan akan alirkan berkat-berkat kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kalau untuk Tuhan, kita harus memberikan yang paling terbaik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau untuk Tuhan, jangan hitung-hitungan. Saudara, kami dalam pelayanan, kami sudah merasakan dari awal perintisan Saudara. Saya merintis awalnya di kos-kosan, tetapi jelang 1 bulan saja kita sudah diusir karena kos-kosan sudah penuh Saudara. Akhirnya kami pindah di hotel. Kita bayar, Saudara, begitu mahal Saudara. Kadangkala persembahan itu dibawa jauh. Saudara, kalau kita mau hitung-hitungan Saudara, secara akal manusia gak masuk akal. Karena apa? Pengeluaran lebih besar. Kita juga harus sewa mobil angkot untuk jemput-jemput jemaat Saudara. Kita juga sewa untuk mobil, untuk saya bersama keluarga untuk berangkat pergi ke gereja itu Saudara, di hotel yang kami sewa. Saudara, kalau hitung-hitungan gak masuk akal memang. Tapi itulah cara Tuhan memberikan penghiburan kepada orang-orang yang hidup dengan iman. Amin. Kerjakan saja dengan sukacita. Saudara, ada berapa kali kejadian ketika kami mau bayar hotel Saudara, uang gak punya Saudara. Tekor Saudara. Saya ingat sekali itu. Uang yang ada tersisa itu tinggal 2.100 rupiah Saudara. Bukan dolar Saudara. 2.100 rupiah. Dan harus membayar hotel pada saat itu 500.000. Belum lagi angkot dan juga mobil sewa yang harus kami bayar. Karena saya berangkat bukan sendiri, sama istri, sama anak-anak juga sudah, sama alat-alat, sound system dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tiba-tiba sebelum masuk di pintu hotel ada yang telepon, "Pak Pendeta, saya titip berkat ya buat pelayanan. Saya titip ke adik saya." Sampai sekarang saya nggak tahu siapa yang kirim. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah bentuk pemeliharaan Tuhan dalam pelayanan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, tahun ini kami lagi membangun. Kami tahun ini akan renovasi gereja. Terus di Nusa Lembongan kami lagi tahap untuk membangun. Mau peletakan batu pertama beberapa hari lagi saudara. Karena sewa tanah atau tempat yang kami gunakan yang sekarang sudah tidak dapat lagi diperpanjang, puji Tuhan kami dapat tempat yang baru dan diizinkan saudara. Belum lagi di Sumba kami lagi membangun saudara. Saya bilang melangkah saja dengan iman. Karena kita hamba Tuhan yang bertanggung jawab akan semua keperluan kebutuhan kita. Lakukan saja dengan sukacita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang bertanggung jawab. Kita dipanggil ini kan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang beracara, Tuhan yang akan sediakan semuanya. Amin. Saudara, Sakeus dia menerima Yesus bersama murid-muridnya dan orang banyak dengan sukacita. Amin. Dia tidak bersungut-sungut. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga dari Sakeus kita belajar. Sakeus bertobat. Amin.
Sudah perhatikan ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, saya menangkap di sini, ini adalah pertobatan daripada Sakeus. Makanya ketika Sakeus mendeklarasikan dirinya, ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Haleluya, Sakeus bertobat. Amin. Dia mengembalikan apa yang dia ambil. Dia kembalikan 4 kali lipat. Dia akan berikan kepada orang-orang miskin sebagian hartanya. Saudara, saya menangkap di sini, setelah perjumpaan dia dengan Yesus, Sakeus hidupnya berubah. Dia hidup jujur. Dia hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mendapatkan keselamatan, saudara harus bertobat. Karena kalau saudara tidak bertobat, saudara tidak akan selamat. Kalau saudara bertobat, artinya tinggalkan semua kebiasaan atau perbuatan-perbuatanmu yang jahat, yang jauh dari kebenaran, yang jauh dari Tuhan. Saudara tinggalkan itu semua dan kembali ke jalan Tuhan yang benar, lakukan firman Tuhan, maka keselamatan itu akan menjadi bagian saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Jangan lagi hidup menyakiti hati Tuhan. Karena ketika kita berbuat dosa, kita sedang menyakiti hati Tuhan. Tuhan sedih dengan apa yang saudara dan saya lakukan dalam ketidakbenaran itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah menebus kita dari dosa-dosa itu. Dan Dia menebus kita dengan darahnya yang mahal. Dia mati buat kita, supaya kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, respon kita orang-orang yang sudah diselamatkan, kita hidup dalam pertobatan. Kita hasilkan buah-buah pertobatan. Haleluya. Hari ini saudara, kita belajar dari Sakeus. Sakeus bukan hanya mendapat pengampunan, pemulihan, tapi yang dia dapatkan, dia diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Sakeus. Sakeus datang kepada Tuhan Yesus. Dia buang semua gengsinya, egonya sebagai orang kaya, sebagai pejabat, sebagai orang berpengaruh, yang punya pangkat, punya jabatan. Semua dia buang, dia letakkan semua. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya percaya semua orang punya sisi baik. Semua orang walaupun sejak apapun dia mau hidup baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menerima saudara apa adanya. Amin. Lihat Sakeus, Tuhan terima. Tuhan gak ikut-ikutan benci sama seperti orang Israel yang lain yang benci kepada pemungut cukai. Tidak. Tuhan Yesus membuka tangannya menerima Sakeus yang pengkhianat itu, yang korup itu, yang penjahat itu. Tuhan Yesus terima dia apa adanya. Yang kedua, kita belajar dari Sakeus. Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang ada Yesus dalam diri, ada sukacita. Amin. Ada sukacita. Walaupun kadang-kala sukacita kita beriring dengan tangisan, air mata. Tapi itulah yang disebut air mata sukacita. Amin. Walaupun berat baru kita lewati saudara, tapi ada sukacita walaupun diiringi dengan tangisan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima Yesus dengan sukacita. Saya tahu menerima Yesus itu berarti ada salib di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau ikut Yesus, saudara harus rela menderita. Memang meneteskan air mata, tetapi itulah air mata sukacita. Yang ketiga, Sakeus bertobat. Amin. Dia mau tinggalkan semua kebiasaan yang jahat, yang
mendatangkan dosa, dia tinggalkan itu dan dia mau hidup dalam kebenaran. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman Tuhan ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan Yesus memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.